Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesis Wahyuni, Jabatan Arsiparis Terampil di Inspektorat Utama Badan POM. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di Inspektorat Utama Badan POM. 3 isu yang saya ambil di Inspektorat Utama sebagai Arsiparis Terampil. Yang pertama, kurangnya pengelolaan arsip buku di Inspektorat Utama. Yang kedua, masih terdapatnya naskah dinas yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas. Yang ketiga, arsip konvensional yang tidak dikelola sesuai prosedur. Deskripsi isu pertama, kurangnya pengelolaan arsip buku di Inspektorat Utama. Kendala, masih terdapatnya buku yang berantakan di mana-mana. Kedua, tidak adanya pencatatan, tidak adanya penataan, dan tidak adanya pemeliharaan. Pihak yang terkait, internal ada pimpinan, unit kearsipan, pegawai, dan eksternal ada Andri. Dampak yang ditimbulkan pertama, kesulitan dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan temu kembali. Pekerjaan menjadi tidak efisien dan standar kearsipan tidak terpenuhi. Yang kedua, masih terdapatnya naskah dinas yang tidak sesuai dengan TND. Kendalanya, penggunaan format tidak sesuai ketentuan, penempatan kop dan norma surat yang tidak sesuai. Ketiga, jenis tulis. Pihak yang terlibat, pimpinan, bagian persuratan, seluruh ASN pengguna naskah dinas, auditor, kepegawaian, dan kementerian atau lembaga terkait. Dampak yang ditimbulkan yaitu turunnya kredibilitas lembaga, kesalahan dalam komunikasi dan koordinasi, tertundanya proses administrasi, dan potensi temuan oleh BPK atau Andri. Yang ketiga, adanya arsip konvensional yang belum dikelola sesuai prosedur. Kendala yaitu susah menemukan kembali arsip karena masih berantakan dan membuat pekerjaan tidak efisien. Kedua, citra instansi yang tidak profesional. Pihak yang terlibat pertama, pimpinan, bagian persuratan, seluruh ASN pengguna naskah dinas, auditor, unit hukum atau kepegawaian, publik, dan kementerian atau lembaga terkait. Dampak yang ditimbulkan pertama, tertundanya administrasi, turunnya kredibilitas lembaga, dan hambatan dalam audit. Dengan menggunakan metode USG, berikut adalah tapisan isu untuk ketiga isu tersebut. Yang pertama, kurangnya pengelolaan arsip buku di Inspektorat Utama. Nilai urgensinya ada 3, seriousness-nya ada 3, ada growth-nya 3. Hal ini karena menurut saya di Inspektorat Utama bukunya belum terlalu banyak sehingga masih bisa diperbaiki sesegera mungkin. Untuk isu masih adanya naskah dinas yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas, saya beri nilai 4 karena menurut saya hal ini penting karena menyangkut kredibilitas instansi. Untuk isu yang ketiga yaitu arsip konvensional yang belum dikelola dengan baik, saya beri nilai 4 tapi dengan growth 3. Tentunya ini sangat penting juga, namun untuk growth saya beri nilai 3 karena menurut saya ini bisa diselesaikan di internal saja. Sehingga dari ketiga isu tersebut, yang paling mengancam dan berbahaya adalah isu masih terdapatnya naskah dinas yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah kesalahan dalam penerapan tata naskah dinas bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen ASN. ASN yang tidak mampu menerapkan tata naskah dinas dengan benar berarti belum memenuhi standar Smart yang dituntut untuk profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Oleh karena itu, pembenahan tata naskah dinas adalah bagian penting dan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN menuju pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Identifikasi dan analisis akar penyebab. Saya menggunakan metode SWOT. Pertama, strength. Sudah tersedia regulasi resmi tentang TND, terdapat unit yang menangani persuratan dan kearsipan, pimpinan memiliki komitmen terhadap tertib administrasi. Weakness atau kelemahan, kurangnya pemahaman ASN terhadap format dan struktur naskah dinas. Tidak adanya template baku yang terpusat dan mudah diakses. Ketiga, opportunity. Tersedianya aplikasi persuratan, bimbingan teknis atau pelatihan. Ketiga, penguatan budaya kerja melalui reward dan punishment. Keempat, threat. Potensi temuan auditor eksternal seperti BPK atau Andri, surat resmi berpotensi ditolak atau penurunan citra profesionalisme lembaga.
Demi menyelesaikan masalah naskah dinas yang tidak sesuai tata naskah dinas tersebut, gagasan kreatif saya adalah membuat aplikasi yang berisikan format setiap naskah dinas yang ada di Badan POM seperti surat dinas, nota dinas, surat tugas, dan lain-lain, sehingga para pegawai bisa langsung menggunakan format tersebut. Di dalam aplikasi tersebut, saya juga akan menginformasikan klasifikasi naskah dinas dan juga peraturan agar mempermudah para pegawai di Inspektorat Utama menggunakannya. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih.